Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kenci Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pola baju kemeja untuk seragam sekolah SMP. Nah, di sini untuk ukurannya saya menggunakan ukuran yang sangat simpel sekali. Kalau teman-teman ingin mengikutinya silakan bisa dicatat dulu. Pertama di sini saya menggunakan ukuran lebar bahu atau lebar pundak itu 39 cm. Kemudian lingkar badan atau lingkar dada ini saya menggunakan 92 cm. 92 cm ini sudah saya tambahkan untuk kelonggaran ya. Untuk kelonggarannya itu kurang lebih 14 sampai 16 cm. Kemudian untuk panjang lengannya di sini saya menggunakan 50 cm dan panjang bajunya 62 cm. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan polanya. Nah, di sini teman-teman silahkan buat dua garis seperti ini ya. Di sini saya sudah buatkan dua garis. Yang pertama garis yang berwarna hitam, ini saya sebut dengan garis 1. Kemudian garis yang berwarna merah, ini kita sebut saja dengan garis 2. Jadi garis yang berwarna hitam ini dari tepi kertas kita buat saja 5 cm. Ini untuk lipatan tempat kancing ya. Nah, ini jaraknya 5 cm garis hitamnya. Jadi garis lipatan itu saat kita lipat untuk tempat kancing itu pas berada di garis yang berwarna hitam ini. Nah, seperti ini nanti saat dilipat untuk tempat kancingnya, maka kita sebut saja dengan garis lipatan kancing. Kemudian garis yang berwarna merah, kita kasih jarak 1/4 cm ya. Jangan terlalu lebar. Garis ini nanti untuk garis tengah muka atau garis kancing. Jadi nanti posisi kancing itu berada di garis yang berwarna merah. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita buat garis bantu dulu ya. Di sini kita buat garis siku di bagian sini. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas atau bagian bahu. Selanjutnya di sini kita akan buat garis lagi untuk garis turun bahu atau garis kemiringan bahu. Nah, di sini untuk lebar bahu 39 cm. Dari garis ini kita bisa turunin 3,5 atau 4 cm. Nah, di sini saya akan turunin 3,5 saja. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan dulu untuk lebar bahunya ya atau lebar pundaknya. Di sini saya akan buat step by step dulu ya biar teman-teman lebih paham. Nah, di sini lebar bahu 39 cm rumusnya dibagi 2 sama dengan 19 cm setengah. Angka 19 cm setengah ini kita ukur dari garis 1 atau garis yang berwarna hitam ya, jangan sampai salah. Jadi dari garis warna hitam kita buat 19 cm setengah. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk bagian kerung lehernya. Nah, di sini untuk kerung leher dengan lingkar badan 92 itu dari garis 1 atau yang garis berwarna hitam ini kita bisa geser masuk 7,5 cm ya. Perhatikan jangan sampai salah, dari garis yang berwarna hitam kita geser masuk 7,5 cm. Kemudian kalau untuk turun kita bisa turunin 6,5 cm ya. Jadi dikurangin 1 cm yang ke samping 7,5, yang turun 6,5 cm. Lalu kita buat garis melengkung. Nah, di sini kita bisa menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Perhatikan cara meletakkan penggarisnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita garis. Selanjutnya kita bisa hubungkan ke bagian bahunya. Oke, jadi untuk bagian bahu dan kerung leher ini sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya di sini kita tentukan untuk garis lingkar badan atau garis lingkar dada. Nah, di sini kita bisa menggunakan patokan dari setengah lebar bahu ya. Di sini lebar bahunya 39 cm, separuhnya adalah 19 cm setengah. Maka dari garis ini kita turunin saja 19 cm setengah. Nah, di sini posisinya. Kemudian kita buat garis. Dan garis ini itu adalah garis untuk menentukan lingkar badan atau lingkar dadanya. Tapi garis ini tuh belum final ya. Jadi nanti garis ini itu bisa turun atau naik kalau seandainya lingkar ketiaknya tidak sesuai ya yang kita inginkan, nanti bisa naik ataupun turun. Selanjutnya untuk menentukan garis lingkar pinggang, itu dari garis lingkar badan atau garis lingkar dada kita bisa turunin ya. Dari garis ini kita bisa turunin kurang lebih 15 cm.
Nah, di sini ya posisi untuk bagian pinggangnya atau lingkar pinggangnya. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk panjang baju ya atau garis bawahnya. Nah, di sini untuk panjang baju 62 cm, maka dari garis yang paling atas ini kita buat 62 cm. Kemudian kita buat garis. Kalau untuk panjang baju silahkan ya disesuaikan. Kalau seandainya kurang panjang bisa dipanjangin, kalau terlalu panjang bisa dipendekin. Oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa tentukan dulu di bagian lingkar badan atau lingkar dadanya. Di sini lingkar dada 92 cm, rumusnya cukup dibagi 4 sama dengan 23 cm. Angka 23 cm ini kita ukur dari garis yang berwarna merah ya. Jangan sampai salah. Jadi kita ukur dari garis yang berwarna merah, jangan yang warna hitam. Nah, di sini dari garis yang berwarna merah kita buat 23 cm. Kemudian untuk bagian lingkar pinggang, itu dari lingkar dada atau lingkar badan kita kurangin 1 cm. Kalau di sini 23, di bagian pinggang ini kita buat 22 cm. Jadi lebih masuk 1 cm ya dari bagian lingkar dada. Kemudian untuk bagian bawah kita samain dengan lingkar badan. Kalau di sini lingkar badannya 23, di bagian bawah sini kita buat 23 juga sama. Kemudian kita buat garis. Nah, di sini kita buat garis menggunakan penggaris seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Oke, tahap selanjutnya di sini kita bisa tentukan di bagian kerung lengan atau bagian ketiaknya. Jadi caranya seperti ini. Sebelum kita membuat kerung lengan, untuk bagian lebar dada kita bisa tentukan dulu. Caranya seperti ini. Pas di garis ujung bahu sini, ke garis lingkar badan kita ambil tengah-tengahnya. Kurang lebih di sini tengah-tengahnya. Lalu kita buat garis bantu dulu. Kemudian untuk lebar dada, itu dari lebar bahu sini kita kurangin 1 cm. Kalau tadi lebar bahunya kan di sini 19 cm setengah. Kalau untuk lebar dada kita buat 18 cm setengah. Jadi lebih masuk 1 cm dari bagian bahu. Kemudian kita buat garis ya. Nah, kita buat garis seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan penggaris kerung lengan seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan bentuk penggarisnya ya. Nah, di sini kita atur-atur dulu untuk penggarisnya. Kira-kira sudah pas, lalu kita buat garis. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk bentuk garisnya. Untuk selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk bagian saku atau bagian kantong. Jadi untuk bagian saku itu dari garis lingkar badan, di sini kita bisa naikin kurang lebih 2 cm. Kemudian dari garis yang berwarna hitam atau garis satu ini kita geser masuk kurang lebih 5,5 atau 6 cm. Kemudian untuk lebar sakunya kita bisa buat kurang lebih 10 cm. Lalu kita bentukin untuk bagian sakunya. Oke, kemudian kalau lebar sakunya 10 cm ya, dari sini ke sini 10 cm, untuk ke bawahnya kita buat saja 10,5 cm. Jadi ada selisih setengah senti ya, biar tidak kotak. Di sini kita kasih selisih setengah senti saja. Kemudian kita tandain tengah-tengahnya. Selanjutnya kalau yang bagian sini 10,5, untuk yang bagian tengah-tengah sini kita turunin saja 12 cm. Kemudian kita bentuk lancip. Oke, untuk proses pembuatan pola badan depan ini sudah selesai. Kita bisa langsung potong saja untuk polanya, tapi di sini saya ingatkan ini pola belum termasuk kampuh.
Jadi nanti untuk proses penambahan kampuh kita bisa tambahkan saat pemotongan di kain. Kemudian kalau tutorial cara memotong di kainnya dan kemudian cara menjahitnya, nanti saya akan buatkan videonya terpisah. Makanya simak terus ya video-video dari saya. Oh ya, kemudian di bagian bawah sini lupa ya, supaya lebih bagus di bagian samping sini kita naikin saja 1 cm. Lalu kita buat garis melengkung seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk bagian bawahnya. Sekarang saya akan potong untuk polanya. Teman-teman bisa ikutin saja untuk proses pemotongannya. Nah, untuk yang bagian depan sini kita potong pas yang di garis hitam ya, atau garis 1, jangan sampai salah. Kemudian yang lainnya kita tinggal ikutin garis yang sudah ada. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa buat untuk pola badan belakang. Jadi untuk proses pembuatan pola badan belakang itu sebenarnya sangat simpel, sangat mudah sekali. Jadi kita bisa tinggal jiplakin saja dari pola depan. Nah, untuk menjiplaknya teman-teman bisa disimak, takutnya salah. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada tepi kertas ya. Kita posisikan pas di garis yang berwarna merah atau garis tengah muka atau garis kancing. Nah, seperti ini ya, pinggiran kertas kita posisikan pas di garis yang berwarna merah. Kemudian di sini kita tindih pemberat dulu untuk polanya supaya tidak geser-geser. Selanjutnya untuk kemeja itu biasanya naik bahu. Caranya seperti ini, teman-teman perhatikan. Teman-teman silahkan siapkan penggaris siku. Ya, penggaris siku seperti ini. Kita posisikan pas di bahu depan sini. Nah, kemudian pas di ujung leher sini kita tarik garis siku. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini untuk naik bahu baju seragam SMP. Di sini saya akan naikin 5 cm saja. Kalau dewasa kan biasanya 6. Di sini untuk remaja kita naikin 5 cm saja. Untuk yang bagian belakang, kalau depan sini 5 cm, untuk yang bagian ujung bahunya kita bisa naikin 6 cm. Biar hasilnya lebih bagus. Jadi ada selisih 1 cm ya. Lalu kita garis lurus. Kemudian kita ukur di pola bahu depan sini ada berapa senti. Silahkan teman-teman ukur ya, di bagian depan sini ada berapa senti. Lalu kita samakan di bagian bahu belakang. Di sini posisinya. Sekarang kita bisa buat kerungan atau lengkungan di bagian kerung lengan sini. Caranya dari pola badan depan kita geser keluar dulu 1 cm. Nah, di sini kita keluarin dulu 1 cm. Lalu kita hubungkan menggunakan penggaris seperti ini. Perhatikan cara meletakkan penggarisnya. Nah, kira-kira sudah pas ya, tepat seperti ini. Lalu kita garis. Oke, untuk bagian kerung lengan ini sudah selesai. Tahap selanjutnya di sini kita tentukan untuk bagian kerung leher. Caranya seperti ini, dari ujung bahu sini kita buat garis lurus atau kita siku dulu. Oke, kemudian dari garis ini kita bisa turunin 2,5 cm atau separuh dari naik bahu sini ya. Kan naik bahunya 5 cm, maka separuhnya 2,5. Maka dari garis ini kita turunin saja 2,5 cm. Lalu kita buat garis lurus lagi. Kemudian kita buat garis melengkung. Perhatikan untuk garis lengkungannya. Nah, kita buat kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman belum bisa mengira-ngira dengan tangan, teman-teman bisa menggunakan penggaris seperti ini. Perhatikan bentuknya. Nah, ini kan sama ya untuk lengkungannya. Oke, sekarang kita bisa ukur dulu di bagian lingkar ketiak atau kerung lengannya. Nah, di sini untuk lingkar ketiak itu tidak boleh lebih dari separuh lingkar badan ya. Di sini lingkar badan 92, lingkar ketiak itu tidak boleh dari separuhnya. Di sini kan lingkar badan 92, separuhnya itu 46 cm. Jadi tidak boleh melebihi 46 cm untuk batas toleransinya. Di sini saya buat 44 cm.
Jadi lingkar ketiak untuk nyamannya itu antara 44 sampai 46 cm. Sekarang saya akan coba ukur apakah lingkar ketiak bisa mendapatkan angka 44 sampai 46 cm. Nah, untuk cara mengukurnya seperti ini. Kita ukur dulu di bagian pola depannya. Kemudian kita hubungkan ke bagian pola belakang. Di sini saya mendapatkan angka 43,5 cm. Berarti kalau kita ingin membuatnya cuma 44, itu masih kurang setengah senti. Karena untuk batas toleransi itu kan antara 44 sampai 46. Ini yang mendekati adalah 44. Maka di sini saya akan buat 44 cm saja ya, berarti kurang setengah senti. Maka kita turunin saja di sini. Jadi kalau kurang kita turunin di bagian sini sedikit saja ya, karena kurangnya cuma setengah senti. Tapi kalau teman-teman diukur malah lebih, itu teman-teman naikin di bagian sini. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan buat 44 cm untuk lingkar ketiaknya. Saya akan coba bentuk dulu. Di sini kita turunin ya di bagian kerung lengannya. Nah, kemudian untuk badan belakangnya kita rubah juga untuk garisnya. Oke, sekarang saya akan coba ukur lagi. Apakah kita bisa mendapatkan angka 44 cm. Di sini saya mendapatkan angka 44 cm ya, pas ya. Nah, berarti untuk lingkar ketiaknya di sini kita tulis dulu. Ya, untuk lingkar ketiak ini kita buat 44 cm. Sekarang kita catat dulu di sini. Karena untuk ukuran lingkar ketiak ini juga berfungsi nanti sebagai patokan saat pembuatan pola lengan. Nah, di sini lingkar ketiaknya 44 cm. Sekarang kita potong dulu untuk polanya. Oke, setelah kita potong seperti ini, di sini teman-teman silakan dicoba ya untuk bagian bahu sini. Jadi untuk pembuatan pola yang benar itu saat bahu digabungin seperti ini tuh harus ketemu ya antara bahu depan dan belakang. Nah, ini kan bahu depan dan belakang saat disambungin seperti ini itu harus ketemu. Berarti kita membuat polanya itu sudah benar. Nah, ini kan ketemu ya, berarti pembuatan polanya sudah benar. Sekarang kita langsung lanjut ke proses pembuatan pola lengannya. Jadi untuk membuat pola lengan, jadi kertas kita lipat dua dulu seperti ini. Kemudian di sini kita buat garis bantu. Nah, di sini kita buat garis siku dulu. Kemudian di sini kita tentukan untuk panjang lengannya. Di sini panjang lengan 50 cm. Jadi untuk panjang lengan di sini kita kurangin 5 cm untuk lebar manset. Nah, di sini kita kurangin ya di meteran langsung saja. Jadi angka 5 cm kita posisikan di garis ini. Itu untuk jatah manset. Kemudian angka 50 kita cari di sini. Lalu kita buat garis. Nah, kalau teman-teman panjang tangan 50, kalau kepanjangan bisa dikurangin, kalau kurang bisa ditambahin ya, disesuaikan saja dengan anaknya. Selanjutnya di sini kita tentukan untuk turun puncak lengan. Jadi untuk menentukan turun puncak lengan, kita patokannya dari 1/4 lebar bahu. Jadi di sini lebar bahu 39, kita bagi 4 sama dengan 9 cm lebih 7,5 ya, kita buletin saja menjadi 10 cm. Maka dari garis ini kita turunin saja 10 cm. Lalu kita buat garis, dan garis ini adalah garis turun puncak lengan ya. Selanjutnya di sini kita tentukan untuk lingkar lengan atas. Di sini kan belum ada ukurannya. Jadi caranya seperti ini. Kita patokannya dari lingkar ketiak. Di sini kan tadi lingkar ketiaknya 44 cm. Jadi rumusnya 44 dibagi 2.
sama dengan 22 cm. Angka 22 cm ini kita cari di meteran. Nah, kemudian angka 22 kita taruh di garis ini. Kemudian angka 0 kita taruh di garis ini. Nah, jadi posisi lingkar lengan atas tuh di sini titiknya. Kemudian kita buat garis bantu dulu. Nah, di sini kita buat garis diagonal ya atau miring seperti ini. Kemudian garis ini kita bagi dua dulu untuk membentuk kerung lengan. Ya, dari sini ke sini kita tandain dulu tengah-tengahnya. Kemudian dari titik ini kita naikin kurang lebih 1,5 cm. Kemudian kita bentuk untuk kerung lengannya. Caranya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan penggaris seperti ini. Ini sangat cocok sekali dan simpel kalau menggunakan penggaris seperti ini. Nah, kita posisikan seperti ini penggarisnya, perhatikan. Kemudian kita putar. Nah, jadi lebih mudah ya kalau menggunakan penggaris seperti ini. Kalau kurang bagus, kita bisa rapiin lagi untuk garisnya. Oke, untuk bagian kerung lengan ini sudah selesai. Sekarang kita tentukan untuk yang bagian bawahnya. Nah, di sini untuk mansetnya itu akan saya buat panjangnya 23 cm. Jadi lingkar manset saya buat 23 cm ya. Ini sudah cukup. Maka di sini kita buat 11 cm setengah ya atau separuhnya dari 23. Kemudian di sini saya akan bentuk untuk bagian mansetnya biar teman-teman mudah mengerti. Nah, sekalian ya saya buatkan polanya untuk manset. Nah, jadi untuk mansetnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau lengan menggunakan manset, pasti di sini menggunakan rempel. Saya akan gunakan satu rempel saja. Maka dari manset ini kita geser keluar 1,5 cm. Kemudian dari titik ini kita hubungkan ke bagian atas. Nah, caranya seperti ini, teman-teman bisa hubungkan menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Nah, jadi mudah ya. Sekarang untuk belahan manset, itu dari sini kita geser masuk kurang lebih 6 cm. Kemudian untuk panjang belahan kurang lebih 6 cm juga. Nah, di sini untuk belahan mansetnya. Jadi untuk pola lengan panjang ini sudah selesai. Tapi kalau teman-teman mau dibuat lengannya pendek, itu panjang lengannya kita buat saja kurang lebih 19 sampai 20 cm ya, disesuaikan saja. Di sini saya buat 19 cm saja. Kemudian supaya lebih bagus ya, untuk lebar di sini kita kurangin masuk 1 cm. Jadi biar tidak terlalu lebar untuk bagian bawahnya. Oke, jadi untuk pola lengannya ini sudah selesai, kita potong dulu, kemudian nanti kita akan kerung supaya hasilnya lebih bagus dan lebih nyaman saat dipakai. Oke, setelah dipotong, di sini saya akan coba praktekkan cara ngerungnya ya. Caranya seperti ini, untuk polanya kita buka dulu, kemudian untuk bagian depan kita kerung. Caranya seperti ini. Teman-teman perhatikan. Nah, di sini untuk ngerungnya itu sedikit saja ya. 1 cm kurang saja. Jangan lebih dari 1 cm ya, maksimal 1 cm lah ya. Lalu kita kerung seperti ini. Selanjutnya kita tandain supaya tidak tertukar. Ini untuk bagian lengan depan. Dan ini adalah bagian lengan belakang. Jadi yang belakang itu yang ada belahan manset ya. Perhatikan nanti saat pemasangan di bagian badannya jangan sampai tertukar. Oke, jadi untuk proses pembuatan pola baju seragam SMP ini sudah selesai. Jadi nanti saat dipasang di bagian bajunya antara lengan dan baju itu akan seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.